Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan segenap kehidupan kita untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita boleh menyembah Allah kita yang ajaib. Karena ada satu nama yang luar biasa, satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang memberikan kebebasan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. 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 Hosana bagimu. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji di sembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
setiap kita menyanyikan bersama. Hosana, Hosana bagimu. Hosana, 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 Sana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Allah bangkit, mari bersorak. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan. Haleluya. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kaulah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk menikmati firman. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan Tuhan berikan kepada kami beribadah, memuji memuliakan Tuhan, menyembah Engkau. Dan saatnya mendengar firman Tuhan. Lawat setiap kami, urapi setiap kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memberi kami pemahaman, sehingga firman ini menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, menuntun kami, semakin bijak menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah menjadi orang percaya yang menjawab kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar bahwa dari dalam hati setiap orang percaya mengalir air kehidupan. Kemana saja air itu mengalir, di situ ada kehidupan. Dengan kata lain, kehadiran saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah jawaban bagi kehidupan di mana saudara pergi dan berada. Dalam Yeskel 47 ayat 9 dan 12, kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan secara spesial. Tuhan memilih saudara dan saya untuk membawa aliran air kehidupan, yaitu Injil kasih karunia Allah. Inilah yang dibutuhkan oleh setiap orang. Dalam kekosongan jiwa setiap orang, kerinduan dan kehausan jiwa setiap orang atas apa yang mereka rindukan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kerinduan setiap orang? Tentu saudara pun juga mempunyai kerinduan yang sama, yaitu
kesejahteraan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Anda merindukan kehidupan yang tenang. Anda membutuhkan kehidupan yang pasti untuk masa depan saudara, dan membuat hidup saudara lebih berarti, lebih bersemangat menghadapi kehidupan ini sampai pada ujungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa tujuan Yesus menjelma menjadi manusia adalah supaya Ia mengalirkan air kehidupan itu. Ia mengalirkan jawaban kepada setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran ini. Dalam Lukas pasal 4, Yesus memulai pelayanannya dan membuka kitab Yesaya. Ketika dia membuka itu di dalam bait Allah atau di sinagog, ia membaca kitab Yesaya yang dikutip dalam Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah Bapak Ibu Saudara, tujuannya Yesus datang ke dalam dunia, menjadi jawaban setiap kebutuhan setiap orang, yaitu lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, dan kesembuhan dari Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Semua membutuhkan apa yang disebut Injil, kasih karunia Allah. Kabar yang baik itu. Tidak ada kabar yang lain yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kabar yang lain itu adalah kabar yang tidak pasti. Tetapi kabar dari Yesus Kristus adalah kabar yang pasti dan menjadi jawaban bagi setiap orang. Itu sebabnya Yesus menjelma menjadi manusia, membawa kabar baik ini kepada saudara dan saya. Nah, persoalannya, apakah yang saudara butuhkan dalam hidup saudara? Mari saudara kita perhatikan bahwa dalam Kolose pasal 1 ayat 6, Injil adalah air kehidupan yang menjawab kebutuhan mendasar setiap orang. Dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose, dikatakan dalam ayat 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, kabar dari Allah itu tersebar ke seluruh dunia, dan hidup orang terus diberkati oleh kabar itu, sama seperti hidupmu diberkati sejak saat kalian mendengar tentang rahmat Allah dan benar-benar menghayatinya. Ada haleluya saudara. Injil ini atau kabar baik ini yang orang-orang di sekitar kehidupan saudara butuhkan, itu juga yang saudara butuhkan. Dan kalau Injil ini saudara sudah terima, itulah saat saudara diberkati. Dan orang juga di sekitar kehidupan saudara rindu diberkati, sama seperti saudara diberkati oleh Tuhan. Bagaimana setiap orang diberkati? Lewat iman kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber jawaban bagi semua kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari coba kita perhatikan 4 hal aliran kehidupan yang menjadi jawaban bagi setiap orang di sekitar kehidupan saudara, bahkan bagi kebutuhan saudara saat ini. Yang pertama, mengalir kepada orang berdosa sehingga diselamatkan. Saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara telah diselamatkan dari kutuk dosa dan maut. Tapi saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara butuh aliran air kehidupan yang dibawa oleh Yesus dan diteruskan oleh orang-orang percaya kepada saudara,
diteruskan oleh murid-murid Yesus kepada saudara. Kenapa saudara? Rasul Paulus berkata dalam Roma 1:16 dan 17 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Bukankah semua orang membutuhkan keselamatan? Bangun pagi saudara bersyukur karena saudara bisa bangun pagi, sehingga saudara bisa berkata kepada sesamamu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu menjadi salam kita berjumpa dengan setiap orang, bahwa kita syukuri kita bisa selamat pada saat tersebut. Orang menikah, setiap orang memberikan ucapan selamat menikmati hidup baru dalam rumah tangga yang baru, dan seterusnya. Dan kebutuhan paling mendasar bagi setiap orang bukan hanya selamat berumah tangga, bukan hanya selamat bangun pagi, tidur malam, dan seterusnya banyak selamat. Tetapi kebutuhan keselamatan yang paling mendasar adalah sesudah engkau mati, apakah engkau ada di tempat yang tepat? Apakah engkau ada di neraka yang kekal atau bersama dengan Yesus di dalam sorga yang kekal? Jadi, bagaimana caranya supaya saudara diselamatkan? Butuh Injil, kekuatan Allah. Karena ayat 17 berkata dari Roma pasal 1, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara, Injil ini membangun iman orang. Barang siapa percaya ketika mendengar Injil, berita daripada karya Kristus di kayu salib, maka ia pun mulai bertumbuh di dalam iman. Iman kepada kekekalan itu menjadi dasarnya. Lalu kemudian iman kepada kehidupan di dunia ini menjadi kelanjutan daripada iman dasar, yaitu iman kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jika saudara hanya percaya Yesus Kristus untuk keselamatanmu yang kekal, maka Anda juga harus percaya keselamatanmu di dunia ini, bahwa Tuhan melindungi engkau seperti biji matanya. Sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa kendali daripada Tuhan. Itulah perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, jaminan pemeliharaan Allah atas saudara, dan itulah keselamatan saudara di dunia ini. Karena firman Tuhan berkata selanjutnya, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara akan hidup di dunia dengan iman, bukan semata-mata karena penglihatan. Tapi saudara percaya akan kuasa Injil Kristus, saudara akan hidup dalam segala aktivitas hidup saudara, tujuan hidup saudara, cita-cita saudara, masa depan saudara. Tidak ada kematian, akan ada kehidupan. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, kata Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 4, di dalam dirinya ada mata air yang terus terpancar sampai ke dalam kekekalan. Jadi saudara, mari kita menaruh hidup kita ke dalam Kristus Yesus yang menjadi jawaban atas kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes 11 ayat 25-26, Yesus juga memberi jaminan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dijamin oleh Yesus Kristus. Saudara dipelihara oleh Yesus Kristus. Saudara diberi kehidupan oleh Yesus Kristus. Sementara dunia sedang menuju kematian yang kekal, sementara dunia menuju kepada kehancuran yang kekal, sementara dunia sedang menuju kepada kerusakan kekal, saudara berbeda. Saudara menuju kepada kehidupan yang dijamin oleh Yesus Kristus. Kenapa Yesus bisa menjamin kehidupan? Karena dialah kehidupan itu sendiri. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Anda punya tanggung jawab. Kalau saudara sudah diselamatkan,
Kalau saudara sudah menerima Injil keselamatan saudara, jadilah orang-orang yang membawa orang datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kabarkanlah berita tentang keselamatan saudara kepada orang-orang di sekitar kehidupanmu. Alirkanlah kepada orang berdosa, sehingga orang berdosa di sekitarmu juga diselamatkan. Yakobus 5 ayat 20 berkata, ingatlah ayat ini. Orang yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang salah, orang itu menyelamatkan jiwa orang berdosa itu dari kematian dan menyebabkan banyak dosa diampuni. Bapak Ibu, peran saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sangat penting untuk keselamatan orang-orang berdosa di sekitar kehidupan saudara dan saya. Pastikan saudara tidak hidup percuma di dalam kekristenan saudara. Pastikan saudara tidak sekedar menjadi orang Kristen yang menikmati berkat Tuhan. Pastikan bahwa saudara tidak sekedar jadi orang Kristen yang menikmati keselamatan, tetapi pastikanlah bahwa saudara juga menjadi saluran kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, supaya setiap orang yang berdosa juga diselamatkan seperti saudara, diberkati sama seperti saudara. Yang kedua, air kehidupan ini mengalir kepada orang miskin sehingga orang-orang diperkaya di dalam Tuhan. Yesus datang membawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Yesus berkata, sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia kaya, tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu, supaya dengan kemiskinannya itu kalian menjadi kaya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu, kita semua tahu betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Ia punya langit dan bumi. Ialah pencipta langit dan bumi. Ialah firman yang kemudian menjelma menjadi manusia. Tanpa dia tidak ada satupun bisa ada, kata Injil Yohanes pasal 1 dan Kolose pasal 1. Ia adalah wujud daripada Allah yang tidak kelihatan. Di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Tapi saudara tahu, ia rela menjadi miskin. Bayangkan pada saat ia berada di kayu salib, tidak ada jubah kemuliaan pada dirinya. Hanya ada satu helai yang menutupi auratnya. Ia menjadi sangat miskin. Ia menjadi sangat menderita sebagai hamba. Diperlakukan semena-mena, ditelanjangi, diludahi, dicambuk, dianiaya, dihina sedemikian rupa. Nampak sekali dia bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang berdosa, ia tidak punya martabat sama sekali. Kenapa dia lakukan semua ini? Ia menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang tidak harus dipertahankan. Dalam Filipi pasal 2, Rasul Paulus menulis, ia kaya, ia punya segala sesuatu, tapi ia rela membuat dirinya miskin demi kepentinganmu, kata Rasul Paulus, supaya dengan kemiskinannya kalian menjadi kaya. Saudara, apa maksud daripada firman Tuhan ini? Bahwa kemiskinan Yesus, kepapaan Yesus, ketidakberdayaan Yesus, mulai dari dia lahir sampai kepada matinya, ia dalam keadaan sangat miskin, supaya saudara kaya, kaya dalam segala sesuatu. Saudara dipelihara Tuhan sedemikian rupa, diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Mazmur 23 mengajarkan kepada kita bagaimana kehadiran Yesus sebagai Gembala Agung menuntun engkau ke air tenang dan membaringkan di rumput hijau.
bahkan ia menyediakan hidangan di depan lawan sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memelihara saudara lebih daripada apa yang kau pikirkan. Cuman jangan saudara bandingkan diri saudara dengan orang lain. Kalau saudara memiliki rasa syukur dan rasa cukup dengan seberapa rupiah yang dipercayakan Tuhan kepadamu, engkau kaya lebih daripada apa yang dapat dilihat oleh mata. Karena kekayaan bukanlah berarti segala sesuatu yang kita miliki secara material, tetapi kemampuan kita untuk menikmati berkat Tuhan dan kerelaan kita untuk berbagi kepada orang lain. Itulah orang-orang kaya. Yesus telah mengubah paradigma setiap orang lewat kedatangannya, bahwa yang menentukan harkat martabat seseorang bukanlah harta benda yang dimilikinya, tetapi kehidupannya yang menjadi jawaban bagi setiap orang. Kalau kita baca firman Tuhan tadi di dalam Lukas pasal 4, Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Yesus diutus ke dalam dunia memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menjadi jawaban kepada dunia secara holistik. Artinya mencakup segala sesuatu, roh, jiwa, dan tubuh seseorang, supaya kehidupan saudara berbahagia di dalam Tuhan. Amin saudara. Saudara tidak akan dibuat seperti orang lain. Saudara dibuat Tuhan menjadi seperti kehendaknya, yaitu saudara menikmati hubungan saudara, menikmati persekutuan saudara dengan Yesus Kristus. Saudara adalah orang yang kaya. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 6 ayat 10 dalam tulisan kepada jemaat Korintus, walaupun hati kami disedihkan oleh keadaan-keadaan bagaimana mereka menghadapi, Rasul Paulus dan kawan-kawan menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan menjadi jawaban bagi banyak orang. Tetapi Paulus berkata, namun kami selalu bergembira juga. Kami nampaknya miskin, tetapi kami sudah membuat banyak orang menjadi kaya. Nampaknya kami tidak punya apa-apa, tetapi sebenarnya kami memiliki segala-galanya. Nah saudara, butuh pemahaman, pewahyuan untuk memahami kebenaran ini. Banyak orang berpikir kaya berarti memiliki segala-galanya, deposito, tabungan, investasi, dan sebagainya. Bukan itu dasarnya kekayaan di dalam Tuhan. Kekayaan di dalam Tuhan adalah mampu menikmati tuntunan Tuhan, menikmati setiap kepercayaan Tuhan, berkat Tuhan, dan juga bisa jadi berkat bagi orang lain, bisa memberkati orang lain, menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang lain. Itulah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang kaya di dalam segala sesuatu. Yang ketiga, air kehidupan saudara dan saya yang datang dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka air itu mengalir kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang sakit dan dikuasai roh jahat. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 14 dikatakan, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, lalu mereka disembuhkan. Orang-orang itu berduyun-duyun
datang dari berbagai kota. Lalu mereka disembuhkan, dilepaskan dari roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah saudara ini ketika percaya kepada Yesus, saudara, kalau memang saudara orang percaya, tidak harus saudara jadi pendeta, tidak harus saudara tamatan sekolah Alkitab atau sekolah teologi untuk dipakai dan diurapi Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berkata di dalam Markus 16 ayat 7. Dalam terjemahan sehari-hari saya bacakan, sebagai bukti bahwa mereka percaya. Kalau saudara adalah orang percaya, ada bukti bahwa saudara adalah orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya dalam terjemahan baru. Tanda apa yang menyertai orang percaya? Orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Dan seterusnya, mereka meletakkan tangan ke atas orang-orang sakit, orang-orang itu akan sembuh, dan seterusnya. Bukti bahwa mereka percaya, kata firman Tuhan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Pertanyaannya, apakah saudara orang percaya? Ketika saudara adalah orang percaya, pergilah, letakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Usirlah setan dalam nama Yesus dan sebagainya. Tidak ada yang menjadi celaka bagimu. Bahkan minum racun pun, kalau engkau tidak tahu itu adalah racun. Orang guna-gunai saudara, orang doti-doti saudara, orang sengaja meracuni saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau orang percaya, racun tidak mempan kepadamu, doti-doti tidak mempan kepadamu. Banyak sekali orang percaya ketika dia sakit, dia selalu berpikir, saya ini didoti-doti, ini pekerjaan manusia. Lalu dia pergi kepada dukun untuk mengusir setan itu. Mana bisa dukun mengusir setan? Yesus berkata, itu berarti setan mengusir setan. Mana bisa setan mengusir setan? Harusnya saudara sebagai orang percaya yang terhubung dengan sumber, yaitu Yesus Kristus, saudara bertindak mengusir setan. Amin, saudara. Jadi usirlah. Apa? Setan apa yang selalu menggerogoti kehidupan di sekitar saudara? Banyak setan. Ya. Setan alas kah? Setan bangkrut kah? Setan malas kah? Ya. Setan bertengkar. Setan suka bermusuhan, mengkhianati orang, dan seterusnya. Banyak setan di sekitar kehidupan saudara yang saudara bisa usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir, kalau engkau memiliki air kehidupan, maka air kehidupan dalam diri saudara membuat saudara mengalir kepada siapapun, termasuk pemimpin agama dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga mereka pun juga percaya. Dalam Kisah pasal 6 ayat 7. Demikianlah berita dari Allah semakin tersebar dan pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem pun makin bertambah banyak. Dan banyak pula imam-imam yang percaya kepada Yesus. Sulit tokoh agama datang kepada Yesus. Tapi tahukah saudara, Injil yang telah disebarluaskan saat-saat sekarang ini lewat media sosial, lewat YouTube, lewat pemberitaan langsung, saudara tahu ada banyak imam-imam dari berbagai agama datang kepada Yesus. Coba saudara buka YouTube, saudara akan temukan ada begitu banyak imam, orang-orang yang radikal di agamanya sekarang beralih menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka berani bersaksi tentang iman mereka kepada Yesus yang adalah iman yang benar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara jangan takut. Ketika air kehidupan ada di dalam diri saudara, saudara dapat menjadi aliran air hidup kepada tokoh-tokoh agama di sekitar kehidupan saudara. Bahkan bukan hanya tokoh agama. Di dalam Kisah 16 ayat 30, kepala penjara diselamatkan. Kepala penjara di Filipi diselamatkan.
Bukan hanya dia, tapi seisi rumahnya. Juga Cornelius, seorang pemimpin prajurit, seorang perwira tentara Romawi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang ketika menerima Yesus, menerima Injil dari orang-orang yang berani memberitakan Injil kepada mereka, orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada mereka, mereka dapat ditembus oleh Injil kasih karunia Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, tidak pandang dari golongan, suku, martabat apapun. Tuhan dapat menembus mereka, termasuk saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Tahukah saudara bahwa saudara dipilih Tuhan untuk mengalirkan air kehidupan ini kepada semua orang? 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Saudara percaya kan? Saudara orang percaya kan? Saudara pengikut Yesus kan? Saudara murid Yesus kan? Berarti saudara harus pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang sudah terjadi atas saudara, yang sudah saudara alami. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang membantah saudara, karena itu adalah pengalaman pribadi saudara. Ketika orang Farisi, anti Yesus, anti Kristus, bertanya kepada orang buta, siapa yang menyelamatkan engkau? Siapa yang membuat engkau melihat? Saya tidak tahu. Tapi orang itu meletakkan tangannya atas mataku sehingga aku sembuh. Orang itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat membantah pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Jadi saudara, jangan segan memberitakan pengalaman-pengalaman saudara. Ceritakan, bersemahlah setiap hari. Bangunlah pagi dan selalu bercerita tentang Tuhan, bercerita tentang kasih Tuhan, bercerita tentang kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Yesaya 43 ayat 10 katakan, hai umatku, kamulah saksi-saksiku, kamu kupilih menjadi hamba-hambaku, supaya mengenal aku dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa akulah Allah. Akulah Allah yang Maha Esa, tidak ada lainnya sebelum dan sesudah aku. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Lawati setiap kami, agar kami hadir di tengah lingkungan keluarga kami, lingkungan kerja, lingkungan usaha, lingkungan pergaulan, lingkungan sosial kami, setiap hari menjadi jawaban bagi mereka. Kami membawa Injil kasih karunia Allah kepada mereka supaya mereka tidak binasa bersama dunia. Kami hadir di antara mereka untuk menolong mereka dari kemiskinan rohani mereka, kegagalan hidup mereka, keterbatasan mereka, keterpurukan mereka. Kami hadir memberitakan Injil kepada mereka. Kami bisa hadir juga di antara orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, pemulihan, lawatan Tuhan ketika mereka dirasuk oleh roh jahat. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah pengurapan Tuhan ini semakin nyata ketika kami pergi. Dan kami juga pergi Tuhan untuk mengalirkan Injil kasih karunia Allah ini kepada setiap orang tanpa merasa takut, karena kami percaya bahwa Injil ini dapat menembus semua lapisan masyarakat, dari golongan bawah sampai golongan atas. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan keberanian kepada umat-Mu,
supaya mereka tidak takut menjadi saksi Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang mereka alami dalam hidup mereka. Bagaimana mereka diselamatkan, bagaimana mereka dilawat oleh Tuhan, bagaimana mereka disembuhkan, bagaimana mereka dibela, bagaimana mereka ditolong Tuhan, dan sebagainya. Berkatilah umat-Mu supaya lewat pengalaman ini mereka bersaksi tentang Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami akan mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni kami. Kami percaya bahwa darah anak domba Allah menebus kami, melayakkan kami, menguduskan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu bersekutu dengan tubuh kami, sehingga kuasa dari tempat maha tinggi menaungi kami. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kekasih Allah, angkat hosti di tangan kananmu, atau di kedua tanganmu angkat tinggi. Tahukah saudara bahwa malam sebelum Yesus diserahkan, Ia memanggil murid-muridnya dan membuat perjamuan terakhir dengan mereka. Ia berkata kepada muridnya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah sebagai peringatan akan aku. Saudara dan saya satu tubuh. Baik jemaat online maupun jemaat offline. Semua denominasi yang hidupnya telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita semua satu dan akan menuju kepada gereja yang gereja yang satu di dalam Kristus Yesus. Katakan, saya percaya. Dalam nama Yesus, ini tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena saya. Saya percaya, saya ditebus menjadi milik Allah, sehingga hidupku bukan aku punya lagi, tetapi Kristus. Aku bukan lagi hamba dosa. Aku bukan milikku sendiri, tapi milik Allah, hamba kebenaran, hamba Allah, melakukan kehendak Allah, menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan, aku terima tubuh Kristus, aku sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Selanjutnya Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Siapa minum darahku yang perlu hidup kekal dalam dirinya, karena darahku benar-benar minuman. Katakan, saya percaya bahwa ini darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, hasil dari pemerasan, hasil daripada penderitaan, hasil daripada luka-luka, semua karena kasih-Nya kepada saudara. Katakan, saya percaya dalam nama Yesus Kristus, darah anak domba Allah telah membasuh saya dari segala dosa-dosa saya, sekali untuk selamanya. Saya dilayakkan, saya dibenarkan, saya dikuduskan menjadi milik Allah dan menikmati warisan kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Menerima perjanjian Allah atas Abraham, Ishak, Yakub, dan menerima namaku ditulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Semua ini terjadi bukan karena kami baik dan benar, tapi karena kasih karunia Allah yang melayakkan dan membenarkan kami. Menerima semua ini. Terpujilah Tuhan, aku percaya dan aku terima kuasa darah anak domba Allah terjadi atas saya dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang membutuhkan pertolongan, angkat kedua tanganmu. Apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu saat ini? Engkau butuh lawatan Tuhan. Engkau yang sakit, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan engkau. Jadilah sembuh oleh karena kuasa bilur-bilur Yesus. Saudara yang punya masalah keuangan, saudara yang punya persoalan dalam pekerjaan, saudara yang merasa terpuruk dan tidak berdaya, angkat tanganmu dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan melawat engkau. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan memberikan jalan keluar kepadamu. Tuhan memberikan pertolongan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberikan engkau jalan keluar yang terbaik dalam hidupmu, sehingga engkau berkecukupan dan menikmati berkat Tuhan. Saudara yang sedang terlilit utang, Tuhan menolong engkau. Angkat tanganmu dan percaya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong engkau, memberkati engkau, sehingga engkau berkecukupan untuk membayar dan mengembalikan utang-hutangmu, dan selebihnya engkau pakai untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara yang belum percaya Yesus, saudara yang kosong, merasa tidak berdaya, saudara yang tidak menikmati kehidupan, saudara yang masih terus mencari-cari jawaban atas kehidupanmu, saudara yang terus tidak puas, tidak menikmati apa yang Tuhan percayakan kepadamu, angkat tanganmu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong engkau. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Kasih dan Maha Penyayang. Izinkan Tuhan masuk dalam hatimu dan katakan, Tuhan, aku percaya engkau. Tolong saya, masuklah dalam hatiku. Aku menerima engkau sebagai jawaban atas seluruh persoalan kehidupanku. Aku terpuruk dan penuh dosa, tetapi aku percaya bahwa engkau mampu menolong aku, membebaskan aku dari kutuk dosa dan maut. Karena aku percaya bahwa engkaulah Tuhan yang dapat menyelamatkan aku dari kutuk dosa dan maut. Dengan jalan telah menjadi kutuk di kayu salib, menggantikan saya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Aku percaya itu terjadi atas saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun atau siapapun saudara yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini secara online, di usia yang Tuhan tambahkan, angkat tanganmu. Tuhan tolong semua kekasih yang berulang tahun minggu ini, baik yang saya sebut namanya maupun yang tidak kusebut namanya. Dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka. Ibu Brendina yang Tuhan tambahkan usianya pada 24 Agustus. Ibu Agustina juga pada tanggal yang sama. Bapak Muhammad Rija tanggal 26 Agustus. Tuhan berkati mereka. Mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah hamba Tuhan. Mereka adalah murid-murid-Mu. Tuhan tuntun mereka menjadi berkat. Selama mereka hidup di dunia, hidup mereka tidak percuma. Hidup tidak berakhir sia-sia. Mereka Engkau panggil untuk menjadi utusan-Mu selama mereka hidup dalam aktivitas sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Berkati semua yang berulang tahun minggu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami. Lawatlah negara kami menghadapi COVID-19.
Biarlah bangsa kami terlepas dari sakit penyakit pandemi ini. Lindungi bangsa kami dan semua bentuk upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Tolonglah pemerintahan Jokowi dan seluruh aparat sampai desa, RT, RW, lurah, camat. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat sehati dan mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap kebijakan mereka berguna membawa negara kami pada tujuan dan cita-cita nasional. Kami berkemenangan karena Tuhanlah yang hadir di bangsa kami. Belas kasihan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Terpujilah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan selalu mendengar doa kami. Demi Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak usah aku takut, karena Tuhan menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, Shaddai. Kekasih Allah, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Turunlah berkat anugerah dari tempat maha tinggi, yakni dari Bapa Surgawi. Kasih sayang Yesus Kristus, Tuhan Gembala yang agung, menuntunmu ke air tenang dan membaringkan di rumput hijau. Bahkan Ia menyediakan hidangan di depan lawan sekalipun. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.